Engkau Tuhan yang besar, yang sudah membuktikan berkali-kali, banyak kali gak bisa kami hitung perbuatan-perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Amin saudaraku. Tuhan kita sudah membuktikan beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, bahkan gak bisa kita hitung setiap kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Katakan amin. Mari pagi hari ini, kalau emang kita tahu dan sadar Tuhan udah ngasih banyak, mari kita kasih kehidupan kita kasih hati kita angkat suara kita angkat tangan kita memuji Dia, kita agungkan nama Dia.
Angkat kedua tangan, katakan namamu disanjung. Namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Tiap rumah tangga Tuhan, pada pagi hari ini berkarya dan beracaralah dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau setiap minggu kami datang dan begini-begini aja, tapi kami mau datang dan mengalami perubahan kehidupan. Hingga kami semua arahnya serupa, segambar dengan Engkau Yesus. Urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, termasuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar lewat online. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap teman-teman yang dalam perjalanan, untuk setiap yang mengikuti lewat online di rumah. Lawatan Tuhan bisa terjadi di mana saja. Setiap kuasa kegelapan yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terimalah Tuhan penyembahan kami ini di dalam nama Yesus Tuhan. Gereja Tuhan boleh katakan sama-sama, amin. Katakan sama-sama, katakan sama-sama, amin. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning. Good morning everybody. How are you? Yang di gereja maupun yang di rumah, apa kabar semuanya? I hope you guys doing fine. Not fine. Great. Just great. Alright. Who's ready to praise God this morning? Siapa yang memuji Tuhan pagi ini? Coba angkat tanganmu, lambaikan tanganmu, kasih senyum. Oh. Say hi ke kiri ke kanannya, ke tetangganya. Sorry. Saya lupa. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Mari kita memuji Tuhan. Come on guys. Dia baik bagi kita. Dia sungguh baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mana yang bisa sama-sama katakan dia bagi-bagi. Dia bagi-bagiku. Dia bagi-bagiku. Tuhan Bapa.
iblis dikalahkan? Yesus. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang tolong ini mari nyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
exalt thee. I exalt thee. Angkat tanganmu saudara sembah Tuhan. Kau ku sembah. Katakan kau ku sembah. Katakan kau ku sembah. Katakan Thank you, Lord. Kita tak percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. We believe that Jesus is in the midst of us right now. Penyembahan kita adalah pada saat kita bisa berkata, Tuhan, semuanya aku serahin sama Engkau. Sometimes aku sadar saya terbatas, tapi seringkali saya mencoba dengan kekuatan saya sendiri. The truest worship is when we lift it all, we let go, and give it all to God. And sometimes we are limited, and sometimes we try with our own power. Nah, biar pagi hari ini penyembahan kita adalah serahin semuanya kepada Tuhan. And let our worship this morning, let our worship, let us surrender everything to God. Dari tempat Anda masing-masing, Anda boleh angkat tangan, Anda boleh tundukkan kepala. Cuma bilang, Tuhan, sampaikan keluhan-keluhan yang selama ini belum terucapkan. From your own seats, you can lift up your hands, you can bow your heads, and just speak to God, all the problems in your life that you haven't spoken before.
Ayo angkat kedua tangan kita saudaraku, angkat suara kita. Di dalam nama Yesus berbicara buat kami. In Jesus name semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kita Yesus Kristus. You may be seated. Terima kasih untuk teman-teman Praise and Worship. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih untuk Anda yang terus setia di dalam melayani di gereja Philadelphia Praise Center. Dan terima kasih untuk Anda yang terus setia di dalam hadiri kebaktian pagi ini setiap minggunya maupun lewat online. Thank you. Secara singkat saya mau menyampaikan announcement singkat bahwa nanti setelah Anda keluar dari tempat ini di bawah ada beberapa box-box grocery yang harus Anda bawa pulang. Nggak tahu ada berapa puluh, tapi please bawa. Di situ ada yogurt, ada susu, ada apel, ada semua segala macam. Tolong dihabisin karena nggak mungkin saya minum susu banyak ya, karena ada expiration date-nya. Expiration-nya masih bulan Mei, jadi aman. Jadi please keluar dari tempat ini nanti Anda langsung ambil. Nanti ada Hadi sama Robert yang akan memberikan box-box grocery buat Anda. Yang kedua yang saya mau sampaikan juga adalah anak-anak sekolah minggu ini udah eager banget pengen in person lagi gitu. Tahun lalu mereka sempat in person beberapa minggu, tapi karena satu dan lain hal harus kembali lagi ke seperti semula. Akhirnya mereka kembali lagi mengikuti Sunday School online gitu ya. So planningnya, saya minta kerjasama Anda yang di rumah yang tertarik untuk ikutan in person, Anda yang sudah rajin datang. Jadi rencananya per tanggal 16 Mei, masih 3 minggu lagi, per tanggal 16 Mei rencananya kita akan ada 2 kali kebaktian. Di mana sekali kebaktiannya padat banget, cuman 1 hour service. Jadi 9.30 sampai jam 10.30, lalu 11.30 sampai 12.30. Nah, kenapa saya sampaikan dari sekarang? Jadi yang saya sampaikan dari sekarang adalah kalau ada di antara Anda yang bisa punya flexibility waktu dan gak punya anak kecil, saya harapkan Anda mendaftarkan diri ke jam 11.30. Kenapa? Karena jam 9.30 anak-anak sekolah minggu akan berada di bawah. Dan of course dia gak mungkin kesini sendirian. Iya enggak? Dia harus kesini dengan siapa? Dengan orang tuanya. Tandanya orang tuanya harus ikut apa? Ikut kebaktian juga. Nah, anak-anak sekolah minggu itu orang tuanya tuh ada 15 sampai 20 orang tua. Jadi udah memenuhi setengah ini karena sampai sekarang kita maksimum baru boleh 50 orang. Ya, di dalam ruangan ini yang ukuran kita ini cuma boleh max 50 orang sesuai dengan standar daripada Philadelphia, City of Philadelphia. So, again saya akan ingetin terus kalau boleh, dan saya minta dengan segala kerendahan hati, kalau Anda punya flexibility, Anda nggak perlu bangun pagi-pagi banget, please datang ke yang jam 11.30, tapi Anda tetap juga
juga boleh. Yang kalau mau daftar 9.30 boleh, sampai nanti Imelda bilang, oh sorry udah penuh, udah diisi dengan orang tua. Tandanya Anda saya harapkan bisa datang ke jam 11.30. Again, saya mengharapkan untuk kita bisa sama-sama terus in person seperti ini. And again, start 16 Mei, kita akan ada 2 kali kebaktian, 1 jam, di mana jam 9.30 anak-anak sekolah minggu akan ada di bawah, mereka nggak akan ke atas. Orang tuanya akan ikutin kebaktian di sini, anak-anak sekolah minggunya di bawah. So setelah kebaktian mereka akan langsung ke bawah membawa anak-anak untuk pulang. So again, saya akan ingetin terus 9.30 dimulai tanggal 16 Mei, ada 11.30 dimulai tanggal 16 Mei. So saya mau supaya Anda semuanya aware akan hal tersebut. Amin. Saya minta dan saya percaya Anda yang di rumah juga yang tertarik untuk datang, saya percaya kerjasamanya akan menjadi luar biasa banget. Kita aja bosan di rumah, apalagi anak-anak Sunday School. Bukan bosan lagi. Kalau dia bisa teriak kali, mereka teriak kali itu anak-anak. Gue bosan gitu. Nah tapi kan kita harus bijaksana di dalam membantu mereka juga untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru ini. Alright. Nah pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang masih repairing the world, bagaimana memperbaiki dunia ini. Dari minggu ke minggu kita sudah membicarakan dan kita memasuki minggu terakhir di bulan April ini. Wow, katakan wow. Wow, kita memasuki minggu terakhir di bulan April. Beberapa hari lagi that's it, udah masuk bulan Mei lagi. So, pagi hari ini bukan saya yang bicara. Mari saudaraku siapkan note Anda, siapkan Alkitab Anda. Kita undang my brother Jacob Wibowo. Kasih tepuk tangan. Shalom, selamat pagi. Wah, puji Tuhan, boleh ada lagi dengan keadaan sehat, aman. India, ada tsunami COVID katanya saudara ya. Tsunami di India. India tsunami COVID, serem banget. Kita percaya, kita berdoa terus biar Tuhan lindungi kita semua, tetap sehat. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, minggu terakhir untuk tema kita repairing the world, memperbaiki dunia, saudara ya. Saya mau start dengan sebuah kisah, saudara. Ada, bukan kisah lah, ilustrasi. Ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang laki-laki, gitu ya. Anggap Pastor Aldo lah, satu hari Pastor Aldo bangun dari tidurnya, dia terpikir lucu juga ya kalau di rumah ini ada seekor burung yang bisa cuit-cuit nyanyi-nyanyi pagi-pagi. Saya dulu di Indonesia punya burung beo, saudara. Burung beo papi saya pelihara dari saya kecil sampai saya gede, itu burung bisa nyanyi Indonesia Raya. Betul saudara, Indonesia kalau pagi. Selamat pagi kalau orang-orang pada bangun, saudara ya. Nah, seorang laki-laki ini pengen beli burung beo untuk bisa nyanyi-nyanyi di rumahnya kalau pagi gitu. Dia pergi ke pasar burung kalau di Indonesia ya. Orangnya lihat burung-burung yang ada di situ, terus dia lihat satu burung kok lucu banget nih lagi nyanyi dangdut gitu ya mungkin ya. Terus dia tanya sama yang jual, Pak, ini burung harganya berapa? Oh, ini harganya 2 juta mas. 2 juta mahal bener. Iya, ini bisa nyanyi dua lagu ya kan. Terus oke, lihat-lihat yang lain lagi ada. Ini burung lucu banget sih. Di matanya ada kuning-kuningnya, kalau burung beo kan kadang ada ya, gitu ya, kayak pakai kacamata gitu ya. Ini berapa harganya? 5 juta. Loh, kok lebih mahal? 5 lagu bisa. Terus ada satu burung lagi yang dari tadi itu cuat-cuit nyanyi terus, saudara. Dari dia datang sampai dia tawar burung yang lain masih nyanyi, saudara. Bapak ini tanya, Pak, kalau burung yang ini berapa? Yang ini nggak dijual. Dia bilang, loh kok nggak dijual? Karena burung ini saya punya ini satu ini. Tiap kali dia nyanyi, burung yang lain ikut nyanyi, saudara. Tiap kali burung baru datang belum bisa nyanyi, deket-deket sama dia bisa nyanyi, saudara. Jadi nggak dijual. Nah, ilustrasi ini saya percaya ini seperti Tuhan sama kita, saudara. Kita itu pengen Tuhan tuh pengen kita ini punya pengaruh yang baik buat orang lain, betul? Orang yang di dekat kita ini bisa menjadi lebih baik. Orang yang di dekat kita ini bisa yang tadinya nggak suka muji Tuhan, bisa jadi suka muji Tuhan, saudara. Makanya Tuhan nggak mau jual kita, saudara ya.
Tuhan mau keep kita untuk kita jadi tukang reparasinya Tuhan, memperbaiki, repairing kan, reparasi Tuhan. Gitu. Tuhan mau kita seperti burung ini. Saya percaya bahwa mujizat terbesar di dalam kehidupan ini apa? Saudara? Orang sakit disembuhkan? Orang mati dibangkitkan? Enggak, saudara. Ternyata mujizat yang terbesar itu pada saat orang mengatakan, Tuhan, saya menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu mujizat yang terbesar. Dan ternyata itu tugas yang paling mulia buat anak-anak Tuhan di dunia ini. Betul nggak, saudara? Tugas mulia Tuhan itu, tugas mulia yang Tuhan berikan buat kita itu ada di Matius 28 ayat 19. Ini ayatnya boleh ditampilkan. Ada di Matius 28. Oh ini. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tugas kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan jelas banget, saudara. Memperbaiki dunia dengan cara membawa anak-anak, orang-orang itu menjadi anak-anak Tuhan. Membaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara. Amin. Bukan malah yang sering terjadi, malah bikin orang jadi menjauh dari Tuhan. Orang-orang Kristen sok jagoan, sok pinter, bikin orang, ngutbahin orang sembarangan, kata-katanya nggak enak, bikin orang melihat, apa sih ini orang aneh nih, jadi males. Orang apa dia? Oh, orang Kristen. Aisyah. Sering kan terjadi kayak gitu. Di gereja orang keluar meninggalkan gereja lagi nggak mau gara-gara orang anak-anak Tuhan ini. Ya, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang hebat. Boleh ditampilkan fotonya? Wah, ini fotonya, saudara. Saudara pernah dengar namanya? Raja Salman, saudara. Salomo, bukan Raja Salman, saudara. Ini Raja Salomo. Ini raja yang Tuhan sendiri katakan 2 Tawarikh 1 ayat 12 berkata begini, saudara. Pada saat dia berdoa, ya saudara, mau jadi raja, dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Ini yang dia minta, Tuhan kasih aku kebijaksanaan. Dia nggak minta kaya, dia nggak minta hebat, dia nggak minta powerful, dia cuma minta kebijaksanaan untuk bisa membedakan yang baik dan yang nggak baik. Ini kata Tuhan. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau. Dan tidak akan pernah ada pada raja-raja sesudahnya. Jadi kalau saudara lihat sekarang, Sultan Bolkiah, Raja Salman, kayanya kayak gitu. Kalau kita suka lihat orang-orang di Dubai, anak-anak raja itu, mobilnya gila-gilaan. Gak ada apa-apanya ternyata sama Raja Salmon ini. Salmon, kebanyakan makan sushi, saudara ya. Jadi Salmon gambarnya. Raja Salomo. Raja Salomo ini lebih dari semua yang ada. Kalau saudara lihat di dunia yang sekarang ada, gak ada seberapanya, saudara. Ya. Nah, diceritakan di Alkitab, Raja Salomo ini banyak kali jadi berkat buat orang. Ada yang ibu-ibu yang rebutan bayi lah, ada macam-macam, saudara baca. Tapi yang pagi ini kita mau bahas ada satu kisah. Ada seorang yang sangat powerful di zaman itu, yang punya kekayaan luar biasa, jauh-jauh dari negeri yang jauh dengar nih tentang Salomo. Belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada, saudara. Nama Salomo itu sudah didengar dari jauh. Orang ini mendengar bahwa Raja Salomo itu hebat, berhikmat, kerajaannya top, ciamik soro, gitu ya. Jauh-jauh dia berangkat untuk nemuin Raja Salomo. Ini siapa namanya? Ini Ratu Sheba. Ratu dari Sheba. Sheba itu dulu waktu saya di seminari kita belajar tentang sopo ini Ratu Sheba ini. Siapa orangnya, kayak apa? Disebut beberapa kali di Kidung Agung, Raja Salomo bilang, hitam kulitmu tapi cantik parasmu. Ini seorang dari Ethiopia, saudara. Ini negara Ethiopia taruh sekarang. Ini orang kaya. Ethiopia itu zaman itu negaranya sangat kaya, saudara. Ya, ini jauh-jauh pengen tahu, katanya ada raja hebat lebih dari aku. Ini ratunya pergi, ketemu Raja Salomo. Ethiopia, saudara tahu kan? Itu penyembah berhala.
Ethiopia itu penyembah dewa matahari, saudara. Ratu Sheba ini penyembah dewa matahari. Tapi setelah ketemu Raja Salmon terus, saudara, ini belum makan, saudara. Lewat-lewat sini terus nih, Salmon, nih pikir-pikir gitu ya. Ampuni saya, saudara. Setelah ketemu Raja Salomo, apa yang terjadi? Kelienganlah si Ratu Sheba ini. Keliengan. Wow, ternyata kok kayak gini hebatnya. Sampai nanti kita baca ya. Dia bilang, terpujilah Tuhan Allah Salomo. Dan diselidiki, saudara percaya aja, saya belajar 1 semester tentang Ratu Sheba ini, saudara ya. Dia pulang beberapa bulan ada di Israel, pulang dia hamil anaknya Salomo dan menjadi keturunan raja-raja di Ethiopia. Dan dia ini ternyata setelah ketemu Salomo, dia itu percaya sama Allahnya Salomo, saudara. Nah, pagi hari ini yuk, saya mau ajak saudara baca. Kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10, saudara. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10. Saya bacain cepat. Saudara dengerin ya, bukan saudara tidur ya. Oke. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10, saudara. Ini berkata, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanannya di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumnya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. 6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Wah, ya kan, saudara. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. 10 yang terakhir. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Sheba kepada Raja Salomo, saudara. Jadi hadiah yang diberikan ini enggak pernah ada lagi yang sebanding. Berarti Ratu Sheba ini, Ethiopia ini kaya banget. Betul, saudara? Nah, ada 2 hal yang pagi ini saya mau kita sama-sama belajar. 2 hal yang menarik, saudara. Untuk kita bisa jadi tukang reparasinya Tuhan. Seperti Salomo ini kan enggak. Dia, Ratu Sheba pulang dengan memuji Tuhan. Jadi dia mereparasi seorang penyembah matahari. Seorang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan. Nah, bagaimana kita mau belajar? Tadi ada 2 hal ya, saudara. Yang pertama, tadi di ayat 3 kita dengar bahwa Ratu Sheba datang, dia bertanya jawab sama Salomo, menanyakan teka-teki ini itu. Raja Salomo menjawab dan dikatakan, enggak ada satupun yang enggak bisa dijawab Raja Salomo. Ya, dan akhirnya apa? Ratu Sheba tercengang. Wow, jawabannya. Wow, cara bicaranya. Wow, luar biasa ini raja ini. Ini yang pertama yang kita mau contoh. Kita mau contek, saudara ya, dari kehidupan Salomo. Bahwa Salomo memiliki perkataan yang penuh hikmat, saudara.
Yang hati-hati penuh hikmat itu banyak. Penuh hikmat itu kata-katanya berhikmat. Cara menyampaikannya juga baik. Kata-kata yang keluar juga positif, saudara. Ya, kalau waktu itu dicatat Raja Salomo menjawab dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk, kata-katanya kasar. Ratu Sheba dicatat di situ, Ratu Sheba pulang ke negerinya dengan ngomel-ngomel, kan gitu kan. Ini enggak, Ratu Sheba tercengang sampai bilang, wow, Raja Salomo Tuhanmu dahsyat. Amin, saudara. Nah, di sini yang kita mau belajar bahwa kita juga harus belajar seperti Raja Salomo. Mulut kita ini harus hati-hati, saudara. Ya, Raja Salomo pakai mulutnya dengan penuh hikmat. Perkataan powerful. Perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini powerful. Sampai ada dulu beruri, om dan tante-tante. Ingat, memang lidah tak bertulang. Cia. Lagunya kan. Di sini pun ada. Itu ternyata Brori nyontek dari sebuah kiasan yang ada di Amerika. Masa Amerika nyontek Brori sih, saudara? Brori yang nyontek dong. Nih kata-katanya nih, lihat. Nih, boleh ditampilkan foto gantengnya. Slide selanjutnya yang berkata, pepatahnya, wah, the tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Tang ini nggak ada, lidah ini nggak ada tulangnya ya, saudara ya. Tidak punya tulang, lidah ini tak bertulang betul, tapi lidah ini punya power untuk menusuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Sampai lidah ini punya power untuk menghidupkan seseorang atau menghancurkan dan membunuh seseorang, saudara. Ya, saudara mau dibunuh pelan-pelan pakai lidah juga bisa. Ya, lidah tergantung pemakainya. Saya suka banget nonton yang namanya wisata kuliner. Di Indonesia ini kan banyak wisata kuliner dan banyak ini Om Andi dan Cindy. Ini dua food vlogger yang papan atas lah di Indonesia gitu ya. Yang hebat lah. Dia ini mulutnya mereka ini kalau datang ke satu tempat dan tempat itu direview sama dia berkata restoran ini begini begitu bagus, ini itu. Langsung ramai, saudara. Ya, langsung viral istilahnya sekarang ya. Magdalena dan Next Carlos. Itu ya, itu luar biasa. Dan ada juga yang kalau kita pernah masuk berita di Korea, satu restoran direview sama orang, besoknya langsung sepi dan tutup, saudara. Ya, belum direview sama COVID loh itu, saudara. Itu direview sama mulutnya orang udah keliengan kelenger, saudara. Ya, dan itu mulut kalau dipakai untuk yang baik. Mulut bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih edan lagi. Foto kebanggaan kita yang semua yang dari Indonesia boleh dikeluarkan. Ini Bapak junjungan masyarakat kita Indonesia, Shalom. Ya, ini Pak Presiden Soeharto, betul? Siapa di sini yang nggak tahu ya? Mungkin yang lahir di sini lah nggak tahu ya. Cuman kalau saya lihat mukanya Pak Harto, saya selalu ingatnya Om Aldo. Saudara. Kenapa begitu? Kita semua tahu. Karena ini best friend. Ini korban Pak Harto ini, korban dari pemberitaan media yang jelek sehingga Pastor Aldo kesel banget. Ya, betul kan? Padahal Pastor Aldo kenal juga enggak, saudara. Kenal juga enggak perilakunya Pak Harto seperti apa berdasarkan media. Betul, saudara? Iya kan? Ya. Nah ini lidah kita bahaya. Bisa dipakai untuk membunuh, bisa pakai untuk memberkati. Ya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 berkata begini, saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi Tuhan mau kita pakai mulutnya kita ini hati-hati. Pakai mulut kita ini dipakai untuk menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Sehingga kita bisa menjadi tukang reparasinya Tuhan. Seperti Salomo menggunakan lidahnya dengan penuh hikmat. Hati-hati ngomongnya. Diatur kata-katanya. Ya, jangan sembarangan asal jeplak, ya kan? Oh, asal keluar, yang penting enak dari mulut kita puas gitu. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Hati-hati, saudara ya. Kalau Salomo ngawur ngomongnya, Ratu Sheba nggak akan tercengang. Ya akan tercengang sih. Dia
what? Jelek banget ternyata kan gitu kan. Ini enggak, ini bagus banget. Dia sampai pulang bawa hadiah. Ratu Seba memberikan hadiah, Salomo memberikan hadiah. Hamil, saudara ya. Ya, dikasih hadiah juga, saudara. Ya, hati-hati perkataan kita. Ya, Ratu Seba bisa kelingan karena hal yang baik. Ya, Ratu Seba bisa menerima Tuhan karena melihat hal yang baik. Maka dari itu mari jaga perkataan kita. Efesus 4 ayat 29 berkata seperti ini, saudara. Efesus 4 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Tuhan mau kita pakai perkataan yang baik, saudara. Jangan ngawur, saudara. Ya, supaya orang dengar memperoleh kasih karunia. Saya yakin saat itu Salomo tahulah kalau dia tuh anak Tuhan. Harus hati-hati kalau ngomong gitu ya. Jadi kita pun harus begitu, harus ingat istighfar. Jadi biar kita nggak ngawur. Seringkali yang saya temukan orang-orang di gereja lah ya, orang-orang anak Tuhan lah. Saya ngomong ini buat kita. Saya nggak ngomongin buat orang di luar ya, buat kita yang sudah duduk di gereja, yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah tahu, yang tadi kita kasih tahu firman-firman itu. Seringkali yang terjadi, mulutnya ngawur, saudara. Ini, kalau ditanya jawabnya ketus. 2, kalau ditanya mulutnya, mukanya kecut. Jadi ketus, kecut, saudara ya. Sudah kayak gitu kata-katanya itu jelek, kata-katanya itu ngawur. Sehingga akhirnya orang yang dengar bilang apa, saudara? Kok kayak gitu ternyata? Nggak usah lah ke gereja-gerejaan, dia aja yang di gereja dari kecil mulutnya keluarnya gitu, lebih baik yang nggak ke gereja. Betul nggak? Orang-orang suka ngomong gitu kan? Percuma lah omongannya, nggak jadi contoh lah. Betul? Yang kayak gini ini, kalau saya boleh ngomong, kita kan mau jadi tukang reparasinya Tuhan ya. Kalau kita mau jadi bengkel yang seperti orang-orang yang menyakiti orang ini, tulisnya di depan tuh bengkelnya, terima bongkar, tidak terima pasang, saudara. Jadi cuma bisa membongkar, merusak, tapi betulin nggak bisa. Ya, hati-hati saudara. Jaga di hari-hari yang nggak gampang sekarang ini, saudara. Banyak orang yang butuh Tuhan. Di hari-hari yang nggak gampang kayak sekarang ini, banyak orang butuh jawaban tentang kehidupan ini. Betul, saudara? Kita harus siap. Kita akan dipertemukan dengan banyak orang yang datang kepada kita dan menanyakan tentang kehidupannya, saudara. Saya sering datang orang telepon, ada klien saya telepon, bukannya ngomongin kebutuhannya dia, ngomongin keluarganya dia. Itu hal yang biasa sekarang, saudara. Orang mau cerai, tanya, loh kok malah tanya sama saya tentang perceraian? Iya kan? Ini kamu ini mau istilahnya beli rumah, atau mau jual istri, atau mau, iya kan? Saya juga, tapi itu yang terjadi, saudara. Saudara nggak aneh nanti orang tahu-tahu membuka hati cerita sama saudara. Saudara harus hati-hati pakainya, saudara. Mulut kita ini dipakainya harus hati-hati. Orang datang, oh Pak Aldo, Pak Jacob, ini suami saya itu jarang pulang sekarang. Jarang pulang. Loh kenapa jarang pulang? Overtime terus. Tuh, bukan itu ya, itu mah jarang pulang kesenangan kamu nggak pulang ya kan? Jarang pulang. Kenapa? Nggak tahu. Kerja di mana? Nggak kerja. Kalau ditelepon di reject terus. Apa jawaban kita? Ya ini yang saya temuin loh ya saudara. Yang hal-hal yang kehidupan aja lah ya, nggak usah yang muluk-muluk terlalu gimana. Ini yang kita hadepin hari-hari. Ada orang datang juga, aduh aku kejerat utang nih. Gara-gara kartu kredit gini. Apa jawabannya kita? Aku kena COVID. Apa jawabannya kita? Tuhan mau kita kayak Salomo, saudara. Punya jawaban yang penuh hikmat. Jawaban-jawaban yang baik, yang membangun. Orang yang dengarnya, wow ya bener ya Tuhan bisa. Kalau orang bilang, suami saya jarang pulang gimana? Kita harus punya jawaban yang penuh hikmat, saudara. Apa yang kita keluarkan? Kita akan bilang, digondol wewe gombel. Ya, dibawa sama orang lain gitu. Apa kita bilang, tenang, berdoa. Tuhan jamah hatinya, pasti balik. Nah, ya toh? Atau pada saat kita, orang bilang aku kok utang kredit card banyak. Keplak kepalanya, salahmu sendiri pakai kredit card ngawur. Situ ya kan, gak bisa bayar, lari aja gak usah dibayar.
Itu atau kita bilang, minta Tuhan kerjaan yang terbaik biar kamu bisa bayar hutang. Tuhan pasti kasih. Pada saat kita ada orang datang kena COVID aku, apa jawaban kita? Kepala tanya, udah sesek belum? Udah sesek? Kalau sudah sesek sebentar lagi aku anterin pakai ventilator. Ventilator nggak lama lah, cepet kok itu. Atau kita bilang, bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan kamu. Yang mana yang kita pakai, saudara? Betul? Hati-hati dengan mulut kita. Yuk, pagi hari ini kita mau koreksi selama ini sudah belum mulut kita ini dijaga. Sama ini mulut kita ini udah jadi mulut yang memberikan semangat buat orang, yang memberikan sukacita buat orang, yang sudah memberikan ketenangan buat orang, atau mulut kita memberikan distraction, apa itu? Kehancuran buat orang lain, menjadikan orang lain takut. Kan seringkali gitu kan orang, Amerika bangkrut nih pasti nih, tapi dia ngambil welfare terus sama Amerika. Itu saya temuin, saudara, suka SMS-in saya tentang propaganda Cina. Seneng banget itu. Ada orang itu, Cina hebat, pasukannya, gini-gini, dia gini-gini. Tapi dia sendiri saya tahu kan keuangannya dia saya juga tahu gitu, karena dia klien saya. Itu ambil welfare terus, kesehatan ambil dari welfare, duit juga ambil dari welfare. Saya pengen bilang, kamu mendingan tutup welfare, kamu pulang ke Cina sekarang. Aku beliin tiket ke Cina. Gitu. Parah, saudara. Ya, saudara. Asli. Aduh. Hati-hati, saudara ya. Ayo koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Sudah belum diri kita ini seperti mulut kita ini kayak Raja Salomo. Mau jadi enggak kita sebagai tukang reparasinya Tuhan? Untuk orang yang datang kepada kita seperti Ratu Sheba, terreparasi hidupnya, merasa bersemangat, kenal Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mulai pagi hari ini saya berdoa, PPC diberkati dengan hikmat. Pada saat bicara, orang bersukacita mendengarnya dan diberkati. Amin. Haleluya, katanya. Oke, yang kedua, saudara. Yang kedua tadi di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di ayat 6 sampai ke-7 kita akan baca lagi. Tapi ini yang kedua yang saya temuin. Ratu Sheba berkata apa tadi? Ratu Sheba berkata bahwa, wow, bener ya ampun, alamak gitu kan. Ternyata yang saya dengar benar. Betul tadi kan? Yang saya dengar itu seperti yang saya lihat, bahkan lebih, saudara. Jadi yang kedua ini kehidupan Salomo ini enggak munafik, saudara. Yang dilihat orang sama yang didengar sama, saudara. Ini yang kedua, tidak munafik. Yang sering kali kita dengarkan, saya dengarnya bagus. Setelah ketemu orangnya, ini kata teman saya, Om Hani bilang, bleketek. Bleketek. Kalau yang bukan dari Surabaya, bleketek itu, wah jatuh banget lah, saudara. Kalau film kartun itu, begitu Joe-nya ini rahangnya bisa, wah gitu. Tapi hal yang jelek, ya. Didengar bagus nih, wah dia baik, dia ini ternyata pada saat ketemu, ini kata Om Aldo nih dari Tapanuli. Bah, ngeri kali, iya kan? Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Orang jadi bleketek lah, males, munafik. Tahu kan munafik di sini kan udah pada masih ingat bahasa Indonesia nggak? Wah. Kirain udah pada bahasa Inggris, bahasa Mandarin semua, bahasa Indonesia nggak inget kan? Munafik, kata dalam kamus bahasa Indonesia. Wah, ini saya sediain. Kamus bahasa Indonesia mengatakan munafik berpura-pura percaya. Ini buat orang Kristen, orang yang beragama. Atau setia kepada agama tetapi sebenarnya tidak dalam hatinya, tidak. Yang kedua, suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya atau bermuka dua, saudara. Ini ya saya berdoa kita semua, saya percayalah di bawah naungan Pastor Aldo Siaan, PPC jemaatnya nggak ada yang munafik. Amin. Harus amin dong saudara, ya kan? Amin. Karena Pastor Aldo bukan orang yang munafik. Yes. Ya, munafik itu hal yang sangat dibenci Tuhan. Dan tiap kali Tuhan Yesus mengatakan tentang hal kemunafikan, dia selalu cantolin sebagai contoh siapa, saudara? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini orang-orang yang duduk di
sinagog di gereja sekarang ya, di gereja yang suka ke persekutuan doa, yang sudah mendengar tentang firman Tuhan, saudara. Tapi tiap kali Tuhan Yesus ngomongin munafik, Tuhan Yesus emosi, dia selalu bawa yang namanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Jadi ini teguran untuk siapa? Kita semua dan saya ini yang paling berbahaya, dan Om Aldo yang suka istilahnya menyampaikan firman ini yang paling bahaya. Karena dengan gampang orang lihat di luar, halah apa tadi black ketek, ngomong ngomong aja di panggung bisa, pegang mic ngelakuin nggak bisa. Nah itu, ya itu munafik, itu Tuhan nggak mau. Tuhan negor keras buat orang-orang yang munafik. Tuhan menegur keras kepada orang-orang yang bisa ngomong hal yang baik, firman Tuhan, tapi di luar gereja kelakuannya mengerikan, saudara. Amin. Matius 23 ayat 13 ini berkata seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ngeri kali, Pak. Iya kan? Istilahnya ada orang mau kenal Tuhan, tidak boleh sama dia, dirintangin. Nggak bolehnya nggak dibilangin, jangan, enggak loh. Ditunjukin hal-hal yang jelek-jelek, saudara. Ini yang ngeri, saudara. Tuhan benci orang munafik. Orang munafik merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Orang berdosa, pembunuh itu merugikan istilahnya satu pihak gitu ya. Orang yang begini merugikan semuanya untuk kekekalan, saudara. Orang bohongin orang itu beda. Yang ini yang Tuhan sangat kesel. Orang pembunuh bisa bertobat, orang pembohong bisa bertobat. Orang munafik ini susah bertobat karena dia merasa yang dilakukan itu benar. Susah, saudara. Ya. Banyak kali kemunafikan ini menyebabkan orang nggak mau ke gereja, jijik sama orang Kristen, ya males banget sama dengar-dengar tentang Tuhan Yesus, dah nggak bisa masuk. Saudara. Tahun 2020 kemarin kalau ada berita yang menggelegar sekali ya saudara, ada seorang pendeta yang selalu mengkhotbahkan tentang keluarga, perselingkuhan, kekudusan dalam berumah tangga. Ternyata satu kali kasus keluar di media, dia melecehkan jemaatnya. Dan nggak sampai di situ, ternyata akhirnya diputuskan penjara 10 tahun, saudara. Ngeri kan, saudara ya? Nggak cuman itu, saudara. Nggak cuman itu. Ini yang saya pernah sharekan di sini. Saya dan Om Aldo dulu di satu gereja yang kita sudah di gereja yang sama 20 tahun lebih ya saudara. Kita lihat banyak orang-orang yang aneh-aneh saudara. Dan ada suami istri yang saya pernah cerita di sini. Suami istri ini kalau saudara ke gereja, saudara lihat dia, saudara pasti lihat suami istri teladan. Karena duduknya Pak Pendeta, terus dia nih. Ini kursi nggak boleh ada yang dudukin saudara. Pokoknya semua di gereja sudah tahu bahwa kursi ini yang punya suami istri ini. Apa yang terjadi? Tiap kali firman Tuhan, dia langsung puji Tuhan, penyembahan ya suami istri ini tangannya ngangkat, nggak cuma ngangkat, ngangkatnya gandengan saudara. Wah, puji Tuhan, istrinya nangis-nangis, bahasa rohnya paling kenceng. Iya, nonton The Passion of the Christ, nangisnya satu gedung bioskop paling kenceng saudara. Iya kan Om Aldo saksi saudara. Ya, ini suami istri ini teladan. Ya, tapi ternyata singkat cerita, ini suaminya ini pemegang sabuk tinju, pertandingan tinju, tingkat kampung Philadelphia, saudara. Semua orang diajakin berantem, terkenal sekali. Mungkin pendetanya kalau suruh jujur waktu itu, jangan deket-deket duduk, jangan deket-deket saya deh, dah ngeri juga, saudara. Semua orang tahu bahwa lakinya suka berantem. Berantemnya bukan berantem mulut tuh saudara. Berantem fisik. Pukul-pukulan. Dan yang luar biasa dia memang diberikan Tuhan. Istri itu sebagai apa saudara? Penolong.
dia memiliki istri yang penolong. Tiap kali suaminya berantem, istrinya, ayo Pi, tunjuk, ayo terus Pi. Iya betul saudara. Jab kanan Pi, kiri Pi, blok kanan kiri. Itu benar saudara. Betul terjadi. Ya. Kompor meleduk. Iya itu. Hati-hati saudara. Ya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh melakukan seperti itu. Ini ada satu foto nih. Foto yang dahsyat ini saudara ya. Oh, satu lagi foto pasangan tersebut. Saya kalau punya saya bawain ya kapan-kapan ya. Kapan-kapan saya bawain, tapi mukanya di blur. Tahu tokoh ini? Ini bapaknya orang India. Dia bapaknya orang India, saudara. Satu kali dia ini suka baca. Baca semua dibacain, saudara, orang pinter banget. Satu kali dia baca Alkitab, saudara. Alkitab dan dia tertarik. Dia menyatakan, dia memutuskan, saya mau ke gereja. Saya mau mempelajari lebih lagi tentang apa yang Alkitab bilang. Tahun-tahun itu, zaman itu, India masih di bawah Inggris. Jadi Inggris masih di sana gitu ya, masih menjajah lah. Apa yang terjadi? Satu kali dia udah pakai jas. Dia ini baju nggak begini dari zaman dulu. Dia ini lulusan England, saudara. Lawyer dari England. Dia bajunya dulu pakai jas terus. Jas, dasian, pokoknya top lah. Dia berangkat ke gereja, sampai depan gereja. Wah, dia udah excited banget. Ushernya nyalamin dia, good morning. Oh iya, saya mau masuk ke dalam. Ushernya bilang apa? Nggak bisa masuk. Dia tanya, loh kenapa? Karena kamu orang India. Ya, sejak hari itu dia udah bilang apa tadi? Black Attack Kristen. Pret. Nggak ada lagi. Aku nggak mau. Tuhanku adalah good thing yang aku katakan, dia bilang gitu. Dia Hindu. Jadi sejak hari itu dia nggak ada lagi Kristen-Kristenan. Kalau dia hari itu boleh diizinkan masuk gereja, mungkin India sekarang ceritanya beda, saudara. Betul? Betul? Tapi ya itulah kelakuan, ya itu sebagai peringatan buat kita anak-anak Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Betul saudara? Ada orang munafik ini ya, di mana-mana ini kelakuannya aneh-aneh. Di gereja yang dulu juga saya sama Pastor Aldo, sama Koko Paulus itu juga tahu, kita kenal seorang yang sangat, kalau kita baru ketemu sekali, kita tahunya dia, kudus, kata-katanya ini selalu tentang Tuhan, saudara ya. Tiap kali kita duduk, pendetanya firman, dia sebelah-sebelahan sama kita, dia pelayan Tuhan juga, asyir, saudara. Kalau pendetanya bilang, hati-hati, ini contoh, anak-anak Tuhan, kalau kamu mau jadi anak Tuhan yang baik, gak boleh gampang marah. Orang itu bilang, amin, 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 colek-colek temennya. Colek-colek temennya bilang, ini khotbah buat, nggak usah panggil nama lah ya, misal Pak Simanjuntak ini. Iya, nanti bilang ada lagi, orang Kristen kalau pinjam uang nggak boleh sampai nggak dipulangin. Dia bisa, amin. Orangnya agak melambai memang saudara ya, jadi amin. Terus colek temennya lagi, ganggu banget pokoknya kebaktian, ganggu. Colek-colek bilang, ini buat Pak Sinaga. Nah bisa terus gitu ketawa-ketawa sendiri. Terus pokoknya ini buat itu buat. Ini orang munafik kalau di gereja ya, pikirannya itu selalu ada khotbah apa yang jadi tukang delivery, bukan jadi tukang reparasi tapi tukang delivery saudara. Khotbah tentang nggak bayar utang, tangkap, kasih ini sama ini buat kamu kan. Saudaranya pokoknya Pak pendetanya ngomong apa? Amin, amin, amin. Pendetanya selesai khotbah, aman, saya gak kena. Itu, wah parah saudara ya. Orang yang begini banyak benturan sama orang. Orang yang seperti ini bikin orang gak mau kenal Tuhan. Nah pagi hari ini mari kita selama ini termasuk orang munafik atau orang yang enggak munafik. Saudara. Kata-kata kita, kehidupan kita ini selama ini udah mencerminkan anak-anak Tuhan apa enggak? Apa malah selama ini kita,
jauh-jauh gitu ya, dari jauh gitu ketemu di Walmart gitu sama teman kita. Ditanyain, "Hai, apa kabar?" "Oh, puji Tuhan, shalom, haleluya, baik." Ya, ditanyain, "Kerjaan gimana?" "Oh, glory, kerjaan lancar." Ya. Terus saking lagi glory kesandung, "Oh, darah Yesus." Iya, Saudara? Kayak gitu, seringkali kan gitu, Saudara. Saya dan Om Irwan tuh punya teman yang mulutnya ini kayaknya memang udah remnya blong gitu ya, Saudara. Tapi ya setiap kali kata-kata itu pasti ada haleluyanya. Harus itu. Harus. Jadi setiap kali ngomong-ngomong, ini anaknya digendong ketemu saya, anaknya digendong nih ketemu saya. Itu Om Jacob haleluya, haleluya, Om Jacob bilang haleluya. Jadi saya nggak tahu ini memang urapannya Tuhan sudah nempel dan gimana, saya nggak tahu ya Saudara ya. Om haleluya. Dia namanya memang beri julukan haleluya. Ibu mertuanya juga mengatakan bahwa dia namanya si ini haleluya. Gitu ya. Jadi kita sudah gimana? Giliran kesinggung Saudara. Baru ngomong haleluya. Giliran kesinggung Saudara. Apa yang keluar? Langsung kebun binatang. Dan rajanya harimau dibawa juga. Harimaunya aja kalau dengar minder. Karena apa? Kalah galak. Ya Saudara. Hati-hati Saudara. Hidup kita ini jadi surat yang terbuka. Jadi cerminan. Orang tuh nonton. Orang tuh mau lihat kayak apa kita. Dia nggak mau mencicipi Kristen dulu kalau dia. Yang sekarang nih gampangnya ya. Dia nggak mau lihat. Nggak mau masuk gereja dulu. Dia mau lihat. Kayak apa orang gereja itu sih? Ya. Coba. Saya nggak tahu sih. Saudara tanyain. Pelan-pelan aja. Saya kasih waktu lah. Colek kanan kirinya. Aku munafik nggak? Saya nggak lihat. Saya nggak dengar. Ayo nggak apa-apa tes. Nggak pada berani berarti rasa. Nggak enak kan? Nggak pada berani nanya. Saudara. Ya pagi hari ini. Kalau kita memang selama ini kita merasa ya saudara. Kita merasa kita pakai topeng. Kita bukalah topeng kita. Bukalah topengmu, ada lagu gitu kan. Kita ayo jangan pakai topeng. Kita apa adanya saudara. Amin. Biar hidup kita ini jadi berkat buat orang di sekeliling kita. Orang bisa ngomong, baik bener dia ya. Orang gereja mana sih? Bangga dong. BBC, ya kan? Sopan bener kalau ngomong sama orang kok membangun banget sih. Pak pendetanya siapa itu? Pak Pendeta Aldo ya. Pastor Aldo, one of a kind, ya kan? Wah, luar biasa ya. Pagi hari ini saya cuman mengingatkan kita semua. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain, kita mesti harus tidak munafik, saudara. Amin. Kita nggak boleh munafik. Pagi hari ini mau katakan kita, ayo katakan kanan kiri. Kita mau keluarin kata-kata yang baik. Katakan, kamu nggak munafik. Kamu nggak munafik kalau ketemu orang kanan kirinya bilangin, kamu itu orang yang sungguh memberkati aku. Amin, saudara. Amin. Kalau ada orang menyakiti kita, yuk kita ngomong sendiri aja. Orang itu memberkati aku. Dalam nama Yesus. Jadi kita keluarkan kata-kata yang baik. Amin. Amin. Saudara percaya kalau dengan ketidakmunafikan kita boleh mereparasi dunia ini. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya undang teman-teman musik boleh maju. Ya pagi hari ini saudara. Kita harus tahu, kita harus ingat bahwa yang dibutuhkan orang di luar sana seringkali bukannya kita pinter khotbah saudara. Seringkali yang dibutuhkan orang-orang di sana bukannya kita hafal lagu-lagu rohani saudara. Bukan kita bisa nyanyi kalau di panggung di gereja, nyanyi kelihatannya suci banget. Yang dibutuhkan orang di luar di sana adalah mau lihat kayak apa sih kehidupan kita ini. Betul saudara? Orang mau lihat kita ini kata-katanya memberkati, apa kata-katanya ketus atau kata-katanya itu gak enak sama orang lain. Nah pagi hari ini 2 hal yang kita sudah belajar, saya berdoa biar 2 hal ini boleh menjadi rema. Boleh tinggal di dalam hati kita, firman Tuhan pagi ini boleh mengubahkan cara pikir kita saudara. Sehingga kita boleh menjadi orang yang selalu menjaga perkataan dan juga perbuatan saudara. Amin. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu. Kami mau belajar terus untuk kami lebih lagi menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi berkat buat orang lain saudara. Untuk anak-anak yang boleh menjadi kebanggaan. Sehingga kami boleh mempresentasikan Engkau di luar sana Tuhan. Sehingga orang boleh mengenal Yesus lewat kehidupan setiap kita saudara. Amin Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Tolong kami supaya kami boleh mengkoreksi diri kami. Mulai pagi hari ini kami boleh melihat diri kami ini orang yang seperti apa saudara. Biar kami gak munafik Tuhan. Kami gak mau Tuhan jadi orang munafik. Tolong kami Tuhan. Untuk kami menjadi alat dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ini ya. Kesempatan. Thank you. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sama-sama katakan dengan iman kita, katakan, oh Tuhan, oh Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini ada jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Siapkan persembahan kita saudaraku. Saya mau ingetin lagi, ingat minggu depan sama 2 minggu lagi kita masih biasa, cuma 1 kebaktian. Tapi start 16 Mei kita ada 2 kali kebaktian. Alright. Cema Jena, is May 1st still going on for the youth? Alright, untuk Anda yang di rumah maupun yang di tempat ini, kalau Anda mempunyai anak-anak youth, jangan lupa hari Sabtu ini, tanggal 1 Mei, akan ada acara outdoor hari Sabtu. Kita akan spend few hours berada di outdoor activity. It's gonna be fun. Dan saya mau supaya orang tua mengencourage anak-anaknya yang masih muda, yang part of the youth, untuk ikutan di dalam acara hari Sabtu mendatang. Yuk kita angkat persembahan kita di tangan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat melimpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terimalah Bapa persembahan kami pada pagi hari ini. Persembahan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami. Sucikan, kuduskan Bapa di dalam nama Yesus. Pagi ini terus Tuhan, kami mau berdoa buat Amerika Tuhan. Di dalam segala tekanan-tekanan yang terjadi, khususnya kepada
saudara-saudara kami, our African American brothers and sisters yang terus mendapatkan tekanan dari para penguasa. Tuhan, kami mau punya hati seperti Engkau Tuhan. Hati yang peduli kepada mereka yang lemah Tuhan, mereka yang tertindas. Tuhan, biar keadilan kebenaran-Mu boleh ditegakkan di negeri ini. Kami mau memberkati kota Philadelphia. Kalau vaksin sudah boleh didapatkan dengan mudah, biar setiap kami boleh bukan hanya memikirkan kami sendiri, tapi boleh memikirkan keselamatan orang lain juga. Tuhan bawa untuk kota kami untuk bisa segera kembali ke new normal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Favor Tuhan turun atas kehidupan Anda kemanapun Anda pergi. Keluar masukmu ada dalam pimpinan Tuhan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang menjaga mulut kata-kata kita, di mana kehidupan kita boleh jadi surat Kristus yang terbuka. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. Happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.